Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVTK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode terakhir Ultraman 3 yang kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-24 yang berjudul Akhir Sebuah Mimpi. Jadi berlanjut dari episode sebelumnya yang dimana kita diperlihatkan si Kanata yang dalam keadaan baik-baik saja setelah kejadian itu. Dan di saat dia siuman, dia merasa ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, yang dimana menunjukkan kalau si Kanata keinfeksi spear ya jelas ini membuat kita terkejut, termasuk gua. Bagaimana si Kanata itu bisa keinfeksi oleh spear gitu, sedangkan dia tidak kenapa-napa oleh spear itu sendirinya. Dan mungkin kita akan bahas ini belakangan, karena poin utama di sini adalah menjelang akhir dari cerita Ultraman Decker, yang dimana dia akan menghadapi last boss tak lama pada episode ini. Dan di sini menjelaskan juga tentang si Remon mengetahui identitas si Kanata yang adalah si Ultraman Decker. Dan si Remon pun merasa begitu tahu kalau si Hanejiro mengetahui terlebih dahulu sebelum si Remon. Makanya secara terang-terangan mereka berdua pun menjaga rahasia agar identitasnya tidak kebongkar, karena kejadian yang secara tidak terduga terjadi di hadapan. Lalu pada episode kali ini juga para Gaslights menyusun rencana terakhir mereka untuk menghancurkan menara Spear. Ya kalau sebutan gue sih gitu ya, tak. Hanya saja gue lupa nama Spear yang di masa itu apa. Yang sebenarnya itu ada namanya ya, hanya saja gue lebih enak nyebutnya Spear Tower aja. Kalau misalnya teman-teman semuanya tahu apa nama Spear Tower itu sebagai nama samarannya, coba kalian komen di bawah ini. Di sini Gaslights memunculkan rencana terakhir mereka untuk menghentikan invasi Spear di bumi tempat mereka tinggal. Yang dimana para masing-masing tim diberi tugas oleh Pak Taiji untuk mengeset bom tersebut agar menara dari ketiga menara itu hancur. Lalu sisanya itu akan diandalkan oleh Pak Taiji atau Kapten Murahoshi untuk menghancurkan menara Spear yang satunya lagi, agar Spear Barrier itu tidak semakin menyusut. Lalu singkat dalam perencanaan tersebut, kedua menara Spear itu berhasil dihancurkan dari tim di luar maupun di dalam Nurse DC yang dilakukan oleh Kapten Murahoshi dengan Hanejiro. Hanya saja Traveser kembali menghadang mereka, yang dimana sebagian dari pasukan tersebut pingsan dan ada juga luka-luka karena insiden tersebut. Begitu juga dengan Kapten Murahoshi yang terkena luka akibat serangan dari Traveser. Ya pada akhirnya si Kanata dengan keadaan tubuhnya yang keinfeksi Spear pun mau tidak mau dia pun menghentikan si Traveser agar kejadiannya tidak terjadi begitu parah, karena begitu banyak korban jiwa yang bergeletakan di daerah tersebut. Lalu di sini seperti biasanya, kalau teman-teman semuanya menyebut jurus utamanya si Kanata adalah jurus Sama. Ya seperti biasanya dengan jurus Sama yang dibicarakan Kanata kepada Agams pun terkeluar satu persatu kepadanya agar si Agams itu sadar dari perbuatan yang sebenarnya ia lakukan selama ini itu salah. Namun di balik pertarungan itu juga infeksi dari
tubuhnya Kanata yang keinfeksi seperti itu berdampak bagi tubuhnya si Deckard, ya dimana kalau timernya yang awalnya biru berubah jadi merah karena efek dari kekuatan Spear yang menginfeksi si Kanata. Lalu dalam situasi yang rumit ini pun dibantu oleh awalnya si istrinya si Angans, yang dimana kedatangan awalnya inilah yang membantu agar dia tidak berbuat buruk lagi terhadap makhluk bumi hanya karena kecelakaan yang terjadi di tempat Angans itu berada di beberapa momen sebelumnya. Ya pada akhirnya di sinilah berakhir dengan adu kosen yang dimana si Deckard dengan wujud dynamic type-nya yang menang dalam pertarungan last stand, berniat untuk menghancurkan satu lagi menara tower Spear itu. Di sini secara tidak terduga terjadi, yang dimana si Deckard yang bakal mengira Traveser itu bakalan menembak di Omega Blaster ke arah Deckard yang ternyata menghancurkan menara Spear tersebut sebagai penembusan dosanya yang telah ia lakukan. Dan di sini pun apa ya agak sulit sih untuk mengungkapin, tapi kayak seolah-olah itu terjadi karena si Angans itu sudah sadar dari kendalinya Spear yang ada di dalam tubuhnya. Maka si Deckard pun yang ikut membantu Traveser pun yang menghasilkan ketiga menara Spear itu hancur bersamaan. Ya meski dalam waktu berbeda ya. Di sini pun terjadi momen yang sangat mengharukan bahwa si Angans merasa berterima kasih pada si Kanata untuk tidak menyelamatkan dirinya dari kutukan dendam yang ada di dalam dirinya si Angans. Dan berkat kejadian itu pun membuat Spearbearer jadi lahan-belahan mulai menghilang di luar permukaan bumi. Dan dengan hilangnya Spearbearer itu pun mereka bisa berkomunikasi di Mars. Ya, karena itulah Bumi dan Mars pada akhirnya selama setahun lebih bisa kembali berkomunikasi karena kehilangan Spearbearer. Namun pertarungan tersebut tidak selesai sampai di situ saja, yang dimana di sini kemunculan trigger yang babak belur yang kembali ke wujud multi-type, yang dimana bos yang akan dihadapi Deckard telah muncul di hadapan mereka. Yap, disinilah model Spearosaurus muncul di hadapan Deckard dan juga Traveser. Dalam pertarungan tersebut, jelas bahwa model Spearosaurus jauh lebih unggul dibandingkan mereka bertiga. Apalagi dengan kekuatan Spear yang diserap oleh model Spear dari dalam sistem Traveser membuat model Spear jadi lebih kuat. Apalagi dengan sekali serangan membuat si Trigger kembali ke wujud semulanya, yang membuat identitasnya pun ketahuan oleh si Kirino kalau tidak salah ya, Ichika maksudnya, yang secara tidak terduga bahwa identitas si Trigger kebongkar, yaitu si Kengo tepat di hadapan si Kirino. Begitu juga dengan si Rimon. Dan si Deckard yang habis saja dihabisi oleh si Mother Spearosaurus, ya pada akhirnya diselamatkan oleh Traveser alias si Angans dengan mengorbankan dirinya sebagai penembusan dosa yang telah ia lakukan terhadap makhluk bumi, yang pada akhirnya mengharuskan dia tewas dalam pertempuran itu. Si Kanata yang masa kehilangan si Angans yang baru saja ia selamatkan, dia pada akhirnya hilang di hadapannya, yang sudah mengorbankan dirinya untuk si Kanata agar tetap terus bertarung untuk mengalahkan Mother Spearosaurus. Dan karena insiden itu juga membuat dia kembali ke wujud
kewujud semula. Apalagi yang sangat mengejutkan bahwa Ultra Deflection yang ikut ke infeksi Spear itu pun harus hilang di hadapan si Kanata. Kemudian si Kengo, Rimon dan juga Ichika yang bertemu dengan Kanata pun merasa cemas akan keadaan si Kanata karena infeksi Spear yang ada di dalam tubuhnya itu semakin menjadi-jadi. Dan cerita pada episode 24 ini bersambung ke episode terakhir. Jadi itulah singkatan pembahasan untuk episode 24 kali ini, yang dimana untuk episode 25 yang akan mendatang nantinya akan menjadi episode terakhir untuk Ultraman Decade. Lalu kita juga akan menantikan Ultraman Blazer yang akan tayang pada pertengahan tahun 2023 ini nantinya. Ya, meskipun identitas Ultraman tersebut masih belum diketahui, namun kita akan nantikan info detailnya yang bakalan di-share Subraya Production kepada kita agar kita bisa bersama-sama membahas mengenai Ultraman terbaru di tahun 2023 nantinya. Jadi sebelum gue mengakhiri video ini juga, jujur ini mengenai teori yang kusampaikan pada teman-teman semuanya itu ternyata kedua-duanya yang kudapatkan itu benar adanya, ya dimana si Kanata yang berhasil menyelamatkan si Agams dari rasa dendamnya, dan yang satunya laginya merupakan akhir hayatnya si Agams akan kehidupannya untuk terakhir kalinya dengan mengorbankan dirinya untuk si Ultraman Decade. Serta tidak lupa dengan kejadian yang membuat kita begitu shock ya dimana mode spesialis itu bisa membuat Eternity Core di tempat mereka berada itu kembali aktif setelah 8 tahun Trigger bersama Z beserta Trigger Dark itu menutup will tersebut agar tidak satupun orang yang bisa memasuki ruangan tersebut agar mereka bisa menuju ke Eternity Core. Namun ada salah satu teori dari Ultraman Fest yang menyampaikan tentang teorinya bahwa Spearmaudosaurus ini memiliki kemampuan untuk menyerap inti keabadian atau Eternity Core melalui ruang dan waktu. Setelah menyerap Eternity Core dari masa lalu dengan menyerap ingatan Manaka Kengo di episode 19. Oh, pantasan aja kalau si Spearmaudosaurus ini maksudnya Maudospiosaurus ini bisa membuat Eternity Core itu aktif kembali dengan melalui ruang dan waktu lewat ingatan si Manaka Kengo. Aduh, gue juga gak nyangka kalau bisa mengaktifkan Eternity Core dengan cara seperti itu, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain Maudospiosaurus ini. Apalagi Ultraman Tiger tidak memiliki kekuatan seperti Ultraman Zero yang memiliki kekuatan Ultimate Aegis yang bisa melintasi ruang dan waktu. Waduh, emang luar biasa dah. Tapi ada juga efek yang dialami oleh si Kanata, yaitu infeksi Spear, yang dimana kemungkinan hanya ada satu teori, yang dimana yang sebelumnya di episode 9 ini juga bahwa si Kanata memegang kartu Spear yang bisa membuat dia menembus Spear barrier itu agar dia bisa kembali ke tempat dia berada. Bisa jadi dengan reaksi yang dialami Kanata itu mungkin karena efek dari Spear Dimension Card itu kah, atau suatu hal lain yang membuat si Kanata jadi keinfeksi Spear, yang karena masih belum diketahui apa alasannya dan bagaimana itu bisa jadi. Ya mungkin kita akan bisa menemukan jawabannya di final episode dan sekaligus menjadi akhir dari kisah Ultraman Decade. Dan disitu mungkin akan mengungkapkan
tentang bagaimana si Kanata bisa terkena infeksi seperti itu dari beberapa momen sebelumnya. Jadi kita akan nantikanlah untuk episode terakhir seperti gimana, yang katanya akan menyimpan kejutan besar untuk kita semuanya. Ya, gue kurang tahu kejutan apa yang akan terjadi di episode terakhir. Pokoknya nantikan aja untuk episode 25 yang akan tayang pada Sabtu ini sebagai episode terakhir. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terima. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa terus subscribe di channel YouTube Talkers/Jam3. Dan apabila aku ada kesalahan dan kekurangan, apa yang aku mengucapkan pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon maafkan sebesar-besarnya. Karena gua bukan makhluk yang sebenar, dan yang sepertimu hanya sobat cita Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.